Yang saya hormati Pak Menteri, Kang Teten, Pak Teten Mas Duki, sahabat saya, dan juga saat ini selaku Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta Pak Arief, Deputi PSDM dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan saya hormat juga teman-teman dari YouCoach Indonesia, serta Direktur Kawasan Sains dan Teknologi, Pak Rohani, dan juga Pak WR 3, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Tak lupa juga sampaikan selamat datang kepada Mas Sandi yang hari ini berkenan hadir untuk terus menginspirasi kita semua. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara Open House Business Hack Webinar Live Series 2020 ini. Ini sebuah acara yang sangat penting sekali untuk terus kita ini berpikir tentang bagaimana bisa meng-create opportunity baru, dan opportunity yang berbasis pada praktek-praktek yang barangkali belum pernah ada. Yang kita rasakan sekarang ini adalah sesuatu yang berada dalam ketidakpastian, yang penuh dengan uncertainty, dan ketidakpastian ini memang membutuhkan sikap kita untuk terus memperkuat kolaborasi, karena ketidakpastian ini tidak bisa dihadapi secara sendiri, tapi harus dengan kolaborasi yang kuat, dengan flexibility yang tinggi juga. Karena itu ini perubahan mindset yang luar biasa. Tapi yang penting adalah di saat menghadapi ketidakpastian ini, kita harus hadir dengan lompatan-lompatan gagasan yang diiringi dengan apa yang kita sebut sebagai growth mindset, sebuah cara pandang yang tumbuh, yang berorientasi pada perubahan, bukan fixed mindset, ya. Karena yang kita hadapi adalah sebuah roda perubahan yang begitu dahsyat, yang begitu cepat, dan ini membutuhkan cara berpikir yang juga berubah dengan cepat. Perubahan yang begitu cepat di luar ini tidak bisa disikapi dengan fixed mindset, sebuah mindset yang kaku, sebuah mindset yang memang terus mengandalkan saat ini sudah ada tanpa ada keinginan untuk melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, growth mindset sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk kita miliki sebagai salah satu prasyarat untuk menemukan apa yang kita sebut sebagai future practice. Future practice itu sebuah praktek-praktek masa depan, sebuah praktek yang memang barangkali belum pernah diikuti orang lain. Karena kita di kedepan ini, kalau kita ingin menjadi leader, ya kita harus meng-create future practice. Kalau kita akan menjadi follower, ya kita carinya best practice. Best practice adalah sebuah cara kita untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kita akan terus menjadi follower. Tapi dengan future practice, saya yakin kita ini akan bisa hadir dengan sebuah gagasan-gagasan yang sama sekali belum pernah ada. Dan ini menuntut kreativitas kita yang sangat tinggi. Sehingga bisnis masa depan, bisnis yang survive, adalah bisnis yang diikuti dengan semangat creativity. Jack Ma pernah mengatakan bahwa ke depan itu kompetisi berbasis pada creativity based competition, imagination based competition, ya, dan independent thinking based competition. Bukan lagi asset based, bukan lagi background, bukan lagi sesuatu yang modal yang kita miliki, tapi adalah kreativitas yang merupakan sebuah resources yang unlimited. Creativity is unlimited resources. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, hari ini moga-moga dengan adanya para pembicara yang luar biasa, Kang Teten dan kemudian juga Mas Andi, untuk bisa memberikan sebuah inspirasi-inspirasi baru. Karena dalam menghadapi ketidakpastian ini juga yang penting bagi kita adalah bagaimana kita ini penuh dengan optimis. Dan optimisme itu harus terwujud dengan cara berpikir dan cara bertindak kita. Dengan langkah-langkah konkret yang keluar, dan itu akan bisa muncul kalau yang tertebar di publik ini, di ruang-ruang media sosial, di ruang-ruang media maya, dimanapun adalah inspirasi-inspirasi. Oleh karena itu, forum yang terus menebar inspirasi, saling menebar inspirasi, sebuah arisan inspirasi, itu sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk menumbuhkan semangat optimisme untuk kita semua keluar dari krisis. Dan saya yakin para pengusaha-pengusaha muda, para startup baru adalah orang-orang harapan kita di masa depan untuk bisa keluar dari krisis ini dengan sebuah gagasan yang penuh dengan solusi-solusi untuk bisa menangkap peluang-peluang di masa depan. Saya kira itu sambutan dari saya. Apakah Pak Menteri sudah datang? Sudah masuk? Pak Menteri, benar. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak Teten sudah bergabung. Terima kasih Pak Teten, yang sahabat lama saya yang luar biasa, punya peran
dan beliau adalah salah seorang ahli kopi juga. Nah, ini kalau kita nyicipin roastingnya Pak Teten luar biasa ya. Saya harus segera nyicipin ini roasting ke Teten. Dan sebelum saya tutup, alhamdulillah juga saya sampaikan IPB terus mengalami lompatan dalam hal perankingan di dunia. Kita saat ini di Asia untuk perguruan tinggi pertanian berada di urutan ke-10. Tahun lalu kita berada di urutan ke-12. Di atas kita Kyoto University, Tokyo University, Seoul University. Jadi alhamdulillah IPB untuk di ASEAN masih unggul ya, di Asia nomor 10. Nah, moga-moga ini kita terus akan berkompetisi di tingkat dunia. Dan moga support dari Kang Teten ini sangat penting sekali untuk bersinergi dengan IPB untuk bisa memperkuat sama-sama ini bagaimana IPB terus bisa memberikan sumbangan untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.